Hai Synergy Friends, jumpa lagi di channel Dina on Diplomacy. Hari ini kita ambil topik yang agak nyentil ya. Kita bahas soal mengapa perusahaan teknologi raksasa NVIDIA dan Apple memilih untuk invest ke Vietnam dan bukannya ke Indonesia. Synergy Friends tahu ya, NVIDIA itu perusahaan teknologi yang berkembang sangat pesat, mengembangkan sistem, software, juga chip, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang bisa menciptakan berbagai gambar yang makin real, juga manusia-manusia digital lah. Sementara Apple, kita udah tahu lah ya produk-produknya Apple, ada MacBook, ada iPhone, iPad, dan sebagainya. Nah, mengapa perusahaan sekeren NVIDIA dan Apple memilih untuk investnya ke Vietnam bukan ke Indonesia, dan apa kaitannya dengan kemarin perbincangan soal atau perdebatan lah ya seputar PPN 12%. Agak kompleks? Enggak juga lah. Yuk kita bahas, simple aja, yang enggak ribet, tapi tetap santai. Oke? Jadi gini, kita samakan pandangan dulu soal NVIDIA dan Apple. Pertama, perusahaan sebesar ini sebenarnya kalau sampai dia komit untuk invest di satu negara, maka dampaknya akan luas sekali. Bukan cuma buat ekonomi, tapi juga untuk pengembangan teknologi di negara tersebut. NVIDIA dan Apple itu perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat yang spesialisnya bidang chip dan kecerdasan buatan alias AI. Dan dari produk mereka bisa bikin prosesor keren yang bisa dipakai buat gaming lah, data center, bahkan teknologi mobil otonom. Majalah Forbes bilang di bulan Mei 2024, perkembangan NVIDIA ini pesat banget. Statusnya nomor 2 terbesar, cakupan pasar dan nilai pasarnya nyaris mengejar Apple dan Microsoft. Padahal perusahaan yang dikejar ini kan umurnya udah jauh lebih panjang. Tahun 2014 nilai pasar NVIDIA cuma 11 miliar dolar, sementara Apple 643 miliar dan Microsoft 382 miliar. Nah, dalam waktu 10 tahun tinggal kurang 3% aja nilai pasarnya dibandingkan Apple dan 11% aja dibandingkan Microsoft. Google sama Amazon, wah itu udah ketinggalan jauh ternyata di belakangnya NVIDIA. Nah, dengan prestasi sekelas NVIDIA dan Apple, mereka sebenarnya mencari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil untuk mengembangkan software mereka supaya lebih bisa diaplikasikan di banyak sektor. Misalnya untuk sektor kesehatan, energi, chipnya gimana supaya bisa dipakai, kemudian jenis bisnis lain lah ya supaya bisa menggunakan teknologi mereka. Artinya kalau mereka sampai komit dalam jangka panjang, misalnya 20-30 tahun, untuk stay di satu negara, efeknya tentu bakalan hebat. Bukan cuma buat ekonominya, tapi juga buat perkembangan teknologi di negara tersebut. Dan buat universitas, buat sekolah tinggi, udah pasti deh permintaan untuk insinyur, ahli logistik, juga jelas ahli komputer, dan mungkin juga orang marketing, itu akan meningkat. Kedua, kita bahas mengapa investor memilih untuk datang ke satu negara dan komit di situ, dan tidak ke negara lain. Syarat dasarnya sebenarnya adalah faktor kemudahan bisnis, tingkat korupsi yang rendah, kepastian hukum yang jelas, dan birokrasi yang simple dan nggak bertele-tele. Tapi selain itu, ada faktor yang kita jarang bahas, yaitu keunggulan komparatif di bidang geopolitik. Maksudnya bahwa posisi geografis suatu negara, kemudian pilihan politik satu negara, ternyata ada dampaknya juga buat datang tidaknya satu investor. Coba kita lihat yuk posisi Vietnam dibandingkan Indonesia. Vietnam itu secara geografis lebih dekat ke Cina dibandingkan Indonesia ke Cina. Kita tahu dong, Cina itu pusat manufaktur dan teknologi dunia saat ini. Dan Cina itu investor besar lah. Jadi buat Vietnam, secara jarak sebenarnya menguntungkan cari investor dari Cina. Misalnya kalau mau bikin pabrik, maka urusan logistik jadi lebih pendek karena transportasi laut dari pelabuhan Haiphong ke Shanghai misalnya, itu cuma 4-6 hari. Sementara kalau dari Tanjung Priok ke Shanghai, minimal 12 hari. Tapi Vietnam dan Cina nggak akur. Secara politik mereka bersih tegang, salah satunya karena masalah Laut Cina Selatan. Itu sebabnya kemudian Vietnam memilih untuk bekerja sama secara ekonomi lebih dekat dengan Amerika, meskipun Amerika dulunya negara penjajahnya. Vietnam menormalisasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat di tahun 95, lalu ngebut meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan bikin kemitraan komprehensif dengan Amerika di tahun 2013. Vietnam juga mempertimbangkan kemampuan Amerika untuk peningkatan akses teknologi maju dan pendidikan tinggi.
Jadi selain buka investasi bisnis, kerjasama G2G di bidang pendidikan, riset, dan inovasi itu menjadi pilar penting dalam kesepakatan diplomatik komprehensif dengan Vietnam dengan Amerika. Selain itu, Vietnam juga aktif banget bikin perjanjian perdagangan. Mereka gabung ke CPTPP, singkatan dari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, dan RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Artinya apa? Mereka punya akses masuk ke pasar global dengan biaya yang jauh lebih murah. Jadi investor seperti NVDIA dan Apple yang tentunya pengen fokus ke pasar global akan cenderung condong ke Vietnam karena perusahaan itu bisa ekspor produknya keluar dari Vietnam dengan harga lebih kompetitif. Nah, Indonesia kan memang masuk ke RCEP, tapi tidak CPTPP. Nah, mau kemana arah Indonesia, itu belum jelas kata investor. Misalnya kita sekarang ikut OECD, tapi juga ikut BRICS. Secara politik, kita bisa bilang ini demi netralitas. Tapi secara bisnis, ternyata nggak segampang itu. Karena pemerintah Amerika Serikat sendiri misalnya, cukup galak tuh sama perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di negara-negara yang menjadi musuh ekonomi Amerika Serikat. Jadi karena Indonesia banyak investasi dari Cina, Amerika lagi mikir-mikir nih, mau ditemenin atau dimusuhin si Indonesia ini. Terakhir saya bahas soal kepastian politik di Indonesia, tadi yang kaitannya sama PPN 12% itu. Perusahaan-perusahaan asing sekarang lagi mikir-mikir, karena sudah hampir habis 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, tapi kok suasana honeymoon-nya belum melahirkan satu kepastian. Pertama karena struktur birokrasi baru yang memecah banyak kementerian, stafnya makin banyak, tapi minim anggaran, dan ternyata belum selesai SOTK-nya. SOTK itu struktur organisasi dan tata kerja para menteri, deputi, asisten deputi, staf ahli, apalagi birokrat eselon-eselon di bawahnya belum selesai loh. Akibatnya, kebijakan-kebijakan presiden itu jadi sering berubah-ubah nih. Contohnya, kenaikan PPN itu. Awalnya pernah dibilang di video saya sebelumnya ya, bahwa PPN ini nggak bakal naik. Ternyata katanya mau naik. Ternyata ujungnya dibatalkan. Pajak sebagai kebijakan tuh bukan main-main loh buat pengusaha. Apalagi yang mau invest jangka panjang macam perusahaan teknologi. Kalau nggak jelas kapan pajak naik, kapan bisa turun, ngeri-ngeri sedap kan itu jadi investor. Wajar jadinya perusahaan investasi itu masih mikir-mikir untuk invest di Indonesia. Mereka datang, bikin appointment, tapi kalau ditanya masih no comment. Ya kita ingat lagi lah kasus Tesla ternyata di prank kita. Kasus NVDIA di prank juga. Apple, menurut kamu gimana? Jadi udah jelas belum apa alasannya Vietnam lebih dipilih daripada Indonesia? Satu, pilihan pemerintah suatu negara untuk lebih mendekat ke Amerika atau ke Cina ternyata menjadi salah satu faktor. Sesudah itu ada tentu saja alasan-alasan yang lebih teknis seperti kemudahan berbisnis sama kepastian hukum. Nah, gimana pendapatmu sekarang? Tulis ya komennya di bawah ini. Perkembangan geopolitik dan teknologi ini sangat dinamis loh. Jadi ikuti terus, stay tune di channel Dina on Diplomacy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.